Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, Syederalun, tibalah kita pada persiapan benih dari kaliber kita. Dan untuk tahap pertamanya ini langsung kita ke proses atau tahapan perendamannya. Dan mari kita bongkar rahasia perendaman benih cabai rawit kaliber agar dia bisa berkecambah bahkan di atas 85% atau di atas standar yang ditetapkan. Nah, sama-sama kita bahas dan mari ikuti video ini sampai selesai agar teman-teman pun, agar saudara pun bisa berhasil untuk tahap pertama persiapan benihnya agar nanti cabenya benar-benar berkualitas. Dan baik, sedulurku, Syederalun dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kemudahan dan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi saudaraku, sedulurku yang baru saja bergabung di channel kami, jika berkenan boleh di subscribe dan terima kasih. Nah, untuk pertama sekali yang perlu kita siapkan itu adalah air hangat kuku. Ingat, hangat kuku jangan terlalu panas juga, jangan terlalu dingin juga. Karena ketika airnya terlalu panas, ini nanti benih-benih yang akan kita masukkan akan mengalami sedikit masalah. Yang diperlukan adalah hangat kuku untuk memancing proses perkecambahan awalnya. Kemudian setelah dipastikan air itu benar-benar hangat kuku, maka ini selanjutnya tinggal kita masukkan saja si benih kita dan diucapkan bismillahirrahmanirrahim, proses perendaman kita mulai. Nah, kita tuangkan saja sampai semuanya habis. Dan masalah banyaknya benih yang terlihat mengapung itu hal biasa. Jangan panik, jangan gundah. Ya, biarkan begitu saja, nanti lama-lama dia akan tenggelam sendirinya. Kenapa? Karena bobot daripada benih cabai itu memang sangat-sangat rendah sekali. Ini kita biarkan begini saja. Ya, karena sekalipun kita mau mengaduknya sedemikian rupa, mau melakukan proses agar benih itu tetap bisa tenggelam, sedemikian rupa dia itu tetap mengapung seperti biasa. Nah, kita biarkan saja, pelan-pelan nanti pasti akan tenggelam juga dengan sendirinya. Nggak usah panik, sekali lagi nggak usah panik. Ya, biarkan saja dia begini tanpa harus kita buang-buang perasaan kita. Nah, coba kita coba kucek-kucek dia. Dia masih tetap mengapung, tidak ada perubahannya. Nah, seperti ini terlihat dia masih tetap mengapung seperti biasa. Dan sedulurku, Syederalun, ini perlu untuk kita ketahui bahwa cabai rawit kaliber ini termasuk salah satu cabai rawit yang cukup populer juga. Dan di sini deskripsi yang diberikan, dia ini bisa berkecambah mencapai 85% serendah-rendahnya. Artinya dari jumlah sekitar 2000 butir ini dipastikan bisa tumbuh mencapai di atas 1700 benih. Dengan perlakuan normal, maka dari uji coba perlakuan kita hari ini, coba kita buktikan nanti apakah memang bisa mencapai 85% atau bahkan bisa di atas 85%. Dan sedulurku, setelah dia dimasukkan ke dalam air hangat kuku seperti ini, ya dibiarkan saja. Dan ini kita tunggu sampai lebih kurang 10 jam. Dan jika mencapai 12 jam pun tidak jadi masalah, lebih bagus lagi. Namun jangan terlalu lama juga karena nanti bisa merusak si benih kita. Nah, ini kita diamkan selama 10-12 jam dan kita tempatkan pada tempat yang lebih ideal. Artinya tidak terlalu dingin dan tidak juga terlalu panas. Oke, kita tunggu 12 jam kemudian. Kemudian setelah 12 jam, ini sudah 12 jam, coba kita perhatikan. Nah, dia ini tidak ada lagi yang mengapung terlalu banyak, hanya sedikit saja. Dan ini termasuk normal-normal saja. Artinya dari kekhawatiran kita sebelumnya,
ini sudah terbukti tidak terjadi. Dan setelah 12 jam benih-benih ini kita tiriskan. Coba kita tiriskan terlebih dahulu, dan untuk proses tirisannya ya kita menggunakan saring seperti ini agar benih-benih kita tidak tumpah, tidak keluar kemana-mana, tidak berhamburan kemana-mana, dan ini menyelamatkan jumlah benih yang kita miliki. Atau ini kita angin-anginkan sedikit biar tingkat kebasahannya berkurang. Namun sebelumnya jika kita ingin membilasnya terlebih dahulu juga tidak jadi masalah. Boleh dibilas juga, ini tidak ada resiko apapun. Namun yang perlu diingat bahwa air pembilas yang kita gunakan itu sebaiknya air yang bersih, bukan air yang kotor, apalagi air yang tidak jelas sumbernya. Karena ketika menggunakan air yang tidak bersih, ini memiliki resiko si bibit-bibit kita ini terinfeksi jamur yang mungkin ada pada air tersebut. Nah, setelah proses pembilasannya kita rasakan cukup, kemudian ini wajib kita keringkan kembali, wajib kita tiriskan kembali. Dan setelah kondisi benihnya terlihat lembab, ini ada langkah selanjutnya yang menurut kami adalah opsional, boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Terkadang banyak juga petani kita yang mengabaikan apa yang menurut kami ini perlu dikerjakan. Nah, apa itu? Ya, inilah dia, membungkus benih-benih kita dengan kain yang lembab. Bukan kain yang basah, bukan pula kain yang kering. Nah, apa tujuan daripada pembungkusan menggunakan kain yang lembab serta yang lembut seperti ini? Nah, kita ketahui bahwa apapun tanaman, apapun benih dari setiap tanaman itu membutuhkan media untuk tumbuh. Maka benih pun membutuhkan media untuk berkecambah. Dan kain menjadi salah satu media yang dapat membantu proses perkecambahan menjadi lebih cepat dan lebih baik. Serta dengan menggunakan kain yang lembab, ini tentunya kadar air yang dibutuhkan oleh benih kita untuk berkecambah tetap terjaga. Maka oleh karenanya setelah dibalut seperti ini juga perlu kita masukkan dalam plastik. Nah, apa tujuan memasukkan bibit yang sudah dibungkus ke dalam plastik? Ini pertama perlu diingat kembali bahwa tadi kainnya ini lembab, kemudian kita bungkus dengan plastik, dan tentunya kelembaban kain tersebut tetap terjaga. Kemudian proses pembungkusan dengan plastik juga memberikan sedikit efek panas, di mana efek panas tersebut juga dapat memancing proses perkecambahannya. Dan sedulurku, ini kita tunggu beberapa hari. Namun sembari kita menunggu proses perkecambahan itu muncul, tidak ada salahnya kita melakukan persiapan-persiapan media semainya. Nah, apakah media semai yang akan kita pergunakan itu adalah media semai potre, media semai polybag biasa, ataupun media tabur yang lebih luas? Nah, kita persiapkan saja semaksimal mungkin. Dan untuk media semai yang kami pilih adalah media semai polybag dengan kombinasi tanah semainya. Ini adalah tanah biasa berbanding 50% dengan tanah sisa kotoran sapi yang kemudian kami tambahkan sekam pecah non bakar untuk menjaga agar tanah-tanah semai tersebut tidak cepat menjadi padat. Serta nanti ada proses perlakuan pembenahan tanah semainya yang nanti coba kita aplikasikan. Nah, mungkin untuk hari ini demikian saja yang dapat kami sampaikan. Bagaimana hasil daripada proses perkecambahannya, ikuti saja pada video kami selanjutnya. Dan sekarang kita akhiri saja. Selamat beraktivitas dan jangan lupa subscribe. Serta terima kasih bagi Anda yang sudah mendukung kami sampai sejauh ini. Baik, kami cabut diri. Salam hormat, salam pedas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.